wabarakatuh. Adik-adik Primagama Sumberingin khususnya yang kelas 5 dan kelas 6. Perkenalkan, nama saya Mbak Elmi Aldila, yaitu tutor Primagama Sumberingin yang mengajar SD. Banyak sekali kemarin yang tanya mengenai statistika. Jadi pengertian statistika itu sendiri yaitu pengolahan data. Dan data itu kan ada dua ya adik-adik, kemarin sudah saya jelaskan sedikit demi sedikit, yaitu data angka dan data benda. Terkadang data angka itu misalnya ada berat badan siswa atau tinggi badan atau nilai, itu kan berupa angka. Kalau misalnya berupa data itu biasanya pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi, dan bagi yang perlu kalian ketahui, khususnya kelas 5 maupun kelas 6, itu tentang statistika itu masih sangat ringan, tidak seperti yang seperti mbak-mbak SMA yang dimana datanya itu berupa data kelompok. Tapi kalau untuk adik-adik hanya masih data tunggal. Dan yang perlu adik-adik ketahui, yaitu yang perlu dipelajari yang pertama itu itu tentang mencari rata-rata. Tulisannya jelek ya. Rata. Yang kedua yaitu mencari modus atau data terbanyak. Yang ketiga yaitu mencari data tengah. Aduh, nabrak ya sama judulnya, tapi jelas ya adik-adik. Itu yang ketiga adalah data tengah. Kemudian saya nggak salah, yang keempat, aduh maaf, yang keempat adalah menggambar diagram. Ya, itu indikator yang perlu kalian pahami terkait dengan pembelajaran statistika pada ranah SD. Ya, lanjut, nanti yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari rata-rata. Nah, oke adik-adik, sekarang ini adalah soal pembelajaran yang pertama. Di sini disediakan sebagai contoh hasil ulangan matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Jadi, ini berupa data sebar yang tersebar kurang lebih di sini ada 40 nilai matematika kelas 6. Jadi kalau saya boleh tahu ini namanya data angka karena di sini adalah berupa nilai. Nilai itu kan berupa angka ya. Oke, jadi untuk mencari rata-rata itu langkah lebih baiknya atau lebih mempermudah kalian dalam menyajikan data itu menggunakan tabel secara sederhana. Saya tuliskan seperti ini ya. Oh ya. Yang pertama, jadi usahakan dalam pengolahan data berupa angka itu diurut dari nilai yang paling kecil. Di sini nilai yang paling kecil itu adalah angka 4 kan? Jadi di sini ada saya tulis nilai 4. Nilai 4, aduh maaf, jelas ya. Nilai 4 di sini ada, dihitung ya, ada berapa di sini? Nilai 4-nya ada 3. Oke. Di sini nilai 4 ada 3. Sebanyak 3 ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada nilai 5. Nilai 5 di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3 juga ya jumlahnya. Lanjut, langsung saja di sini ada nilainya 6. Nilai 6 itu ada berapa? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang nilai itu 7. Nilai 7 di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sebanyak 7 anak, itu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai 8.
Nilai 8 di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini sebenarnya mau saya coret-coret jadi angka di soalnya, tapi nanti malah jadinya kotor. Jadi saya hitung aja ya, nanti adik-adik cek sendiri. Pokoknya di sini kan jumlahnya nilainya itu ada 40. Jadi kalau misalnya nanti jumlahnya frekuensinya ini yang bagian di sini itu kurang dari 40, berarti ada yang masih kurang, perlu dicek lagi ya. Kemudian nilai yang selanjutnya setelah 8 ada berapa nilainya? Ada nilai 9. Di sini 9 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anak. Selanjutnya nilai yang paling terbesar itu ada nilai 10, ya kan? Masa ada nilai 11? 11 itu adalah jumlahnya atau frekuensinya ya adik-adik. Nilai sempurna adalah 10. 10 itu bisa 100 juga. Di sini saya tulis 10. Nilai 10 di sini ada 1, 2, 3, sebanyak 3 anak. Oke. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara nama data yang saya lingkari ini adalah nama data. Ini sama-sama berupa angka, jadi adik-adik nggak boleh bingung, nggak boleh bleedru dalam bahasa Jawanya ya. Ini data, ini adalah nama datanya, data berupa angka. Ini adalah yang centang ini, itu adalah jumlahnya atau frekuensinya. Jadi nilai 4 itu jumlahnya sebanyak 3. Nilai 5 jumlahnya sebanyak 3 gitu ya. Nilai 6 itu sebanyak 4 anak. Jadi kalau dijumlah semuanya, di sini ada berapa anak? Kita tulis 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 11, berapa? 17 tambah 11, 28 ditambah 9. 37 ya. 37 tambah 3, 40. Betul. Jadi di sini ada 40. Nanti harus adik cek di sini itu jumlahnya harus 40. Di sini ya. Kalau sudah sama sinkron berarti datanya sudah sesuai. Tapi kalau masih kurang harus dicek lagi. Mungkin ada 6-nya yang masih kurang 1 atau 7-nya masih kurang 1 gitu ya. Dan untuk mencari rata-rata itu atau istilahnya namanya mean ya atau rata-rata. Ini jelas ya tulisannya agak kurang rapi tapi semoga dalam penjelasan jelas. Jadi mean rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan frekuensi. Nah, jumlah datanya ini masih belum saya jumlah ya. Maaf, jadi jumlah data itu adalah angka dikalikan frekuensi. Jadi ini harus dikalikan dulu. 3 dikali 4, 12. 5 dikali 3, 15. Maaf, terganggu. Apa ya ini? Oke. Ini 15. 6 kali 4, 24. 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 11 kali 8, maaf. 11 kali 8 itu berapa? 88. 9 kali 9, 81. 10 kali 3, 30. Kemudian ini kita jumlahkan. Jumlahnya sekitar 299. Jadi ini itu namanya adalah jumlah data. Dan yang 40 ini adalah frekuensinya. Jadi kita masukkan ya. Di sini jumlah datanya adalah 299 dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya di sini adalah 40.
Jadi hasilnya 299 dibagi 40 berapa? 7,47. Jadi ini adalah rata-rata hasil ulangan matematika dari 40 siswa itu nilainya 7,47. Bagaimana? Masih bingung? Semoga enggak ya, semoga mudah dipahami. Walaupun tulisannya agak kurang rapi, semoga dalam penjelasannya Mbak Emi bisa menyampaikan dengan baik. Oke, itu tadi terkait dengan untuk mencari rata-rata. Terima kasih. Oke adik-adik, baiklah kita berlanjut ke pembahasan tentang modus dengan soal yang sama, yaitu di mana modus adalah data atau frekuensi yang paling sering muncul atau frekuensi yang terbanyak. Kita kembali lagi, kita membuat tabel yang paling sederhana dari nilai yang paling kecil terlebih dahulu ya. Di sini nilai 4, nilai 4 di sini sebanyak berapa? Sebanyak 3. Di sini saya tulis frekuensi ya. Di sini adalah saya tulis D, itu adalah data. Setelah nilai yang keempat ada nilai 5 di sini. Nilai 5 di sini sebanyak 3 angka juga ya, 3 anak ya. Kemudian nilai 6 di sini ada 4 anak. Nilai 7 di sini ada, tadi sudah dibahas 7 anak. Kemudian nilai 8 di sini ada 11 anak. Nilai 9 di sini ada 9 anak. Nilai 10 di sini ada 3 anak. Dan modus atau data yang sering muncul atau frekuensi terbanyak ada berapa? Ada di angka nilai 8, karena nilai 8 di sini jumlah frekuensinya paling banyak adik-adik, yaitu sebanyak 11 anak yang mendapatkan nilai 8. Jadi modusnya adalah 11 atau 8, nilai 8. Oke, terima kasih. Mudah ya? Sangat mudah sekali bukan? Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke adik-adik, selanjutnya kita membahas soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara mencari nilai tengah atau data tengah. Untuk mencari nilai tengah, terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah keseluruhan data dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Oke, tadi frekuensinya kan sudah tahu ya. Berapa adik-adik? Sebanyak 40. Jadi untuk mencari data tengah, sekali lagi kalian harus patokannya itu harus mengetahui jumlah data keseluruhan. Di sini datanya atau frekuensinya itu sebanyak 40 anak. Jadi untuk mencari data tengah atau nilai tengah adalah atau yang disebut dengan median. Ya, namanya median. Median adalah frekuensi dibagi 2 atau sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 ini adalah berada pada data keberapa. Jadi adik-adik harus menjumlahkan nilai 20. Jumlah 20 itu pada data berapa? Ini 3 tambah 3. 3 tambah 3 masih 6 ya. 6 ditambah 4 itu masih 10. 10 tambah 7 itu masih 17, masih belum 20 ya. Jadi 17 tambah 18 itu 28. Jadi 20 itu berada pada di antara data di sini. 8. Paham? Sekali lagi ya, nilai 20 itu kalau dijumlahkan di frekuensi yang paling atas itu berada pada data ke berapa? Kita jumlahkan urutannya. Maaf, ada oke. 3 ditambah 3 masih 6, ya kan? 6 ditambah 4 jumlahnya masih 10, masih kurang dari 20 kan? 4 ditambah 7 itu masih 11, masih kurang 20. Dan 11 tambah 11 itu kan 22. Jadi data 20 itu ada di data 8. Jadi mediannya
Di sini pada data ke nilai 8 atau 8 gitu. Itu untuk mencari median. Paham ya adik-adik? Mudah sekali dipahami kan? Oke, terima kasih. Baik adik-adik, saya akan menyajikan soal yang keempat dengan pembahasan mencari nilai rata-rata dengan soal yang agak lumayan rumit atau soal HOTS, High Order Thinking Skill. Soalnya Dewi mendapatkan nilai ulangan sebanyak 4 kali, yaitu nilai 10, nilai 8, nilai 9, nilai 6. Supaya nilai rata-ratanya 8,5, maka ulangan kelima Dewi harus mendapatkan nilai. Jadi konsepnya tetap ya adik-adik. Oke, pembahasan. Di sini nilai yang sudah diketahui oleh Dewi itu ada sebanyak 4 kali ya, dimana nilai kelimanya itu masih belum diketahui. Jadi langsung saja, dimana mencari men itu kan sama dengan jumlah data dibagi dengan frekuensi, ya kan? Dan nilai min-nya itu yang diminta di sini adalah 8,5. Sebentar. 8,5. Jumlah data di sini adalah jumlah keseluruhan nilai. Nilainya itu kan ada 10 ditambah 8, ada berapa lagi? Ditambah 9, ditambah 6, ditambah P. P itu yang akan nanti kita cari atau nilai kelimanya, karena di sini rata-rata nilainya adalah nilai kelima 8,5 dibagi sebanyak, maaf ya, ini ada berapa? Ada 5. Frekuensinya di sini 5 karena nilai yang dimaksud di sini adalah nilai rata-rata ulangan yang kelima. Jadi di frekuensinya 5. Oke, jadi langsung perkalian silang ya adik-adik. 8,5 dikali 5 berapa? 42,5. 10 tambah 8 tambah 9 tambah 6. Itu hasilnya adalah 33 ditambah P. Nah, jadi nilai P atau nilai ulangan yang kelima yang kita cari adalah 42,5 dikurangi 33. P sama dengan 9,5. Jadi untuk mendapatkan nilai rata-rata 8,5 harus nilai kelima harus mencapai nilai 9,5. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Baik adik-adik, soal yang kelima masih dengan soal pembahasan mencari rata-rata atau min. Soalnya adalah agak rumit sedikit. Nilai rata-rata matematika 5 orang adalah 90. Jika ditambah dengan nilainya Amel, nilai rata-ratanya menjadi 85. Jadi nilainya Amel adalah, langsung saja ya, pembahasan. Jadi adik-adik nggak perlu bingung, bagaimana ya, tetap kalau adik sudah tahu rumusnya, jadi tinggal masukin. Tadi rumusnya untuk mencari min tadi bagaimana? Jumlah data dibagi dengan frekuensi, ya kan? Di sini nilai min atau nilai-nilai rata-rata yang ditanya itu kan nilai rata-rata yang sudah ditambah dengan nilainya Amel. Jadi nilai rata-rata yang kedua ya yang dipakai bukan 90, melainkan 85. Ya. Jumlah data di sini adalah jumlahnya sebanyak 5 orang dikali dengan nilai rata-ratanya 5 orang itu tadi kan 90. Ya. Ditambah dengan nilai A atau nilainya Amel.
dibagi frekuensi. Frekuensinya berapa? Di sini adalah frekuensi yang sudah ditambahkan dengan amel, bukan 5, tetapi 6. 5 tambah 1, karena di sini nilai rata-rata jika sudah ditambah amel, ya kan? Berarti di sini adalah 6 anak. Jadi langsung saja ya. Dikalikan silang. 85 ditambah 6 sama dengan 510 sama dengan 4 kali 90 berapa? Maaf, ada 4 kali 5, maaf, 5 kali 90 adalah 450 ditambah A. Jadi nilai A atau nilainya amel adalah 510 dikurangi 450. Jadi nilainya amel 60. Bagaimana? Sudah paham?